Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu emiten ya, berdasarkan laporan keuangan yang terakhir kuartal 3 2023. Sebelumnya saya sudah membuat beberapa video di channel saya ya, mengenai beberapa emiten yang berdasarkan laporan keuangannya ya, seperti itu ya. Jadi ini kalau kita lihat di halaman utama YouTube channel Saham Profit ya, itu di channel em, ada playlistnya namanya sebentar, analisa laporan keuangan kuartal 3 ya, seperti itu ya. Nah, di sini sudah ada 8 video ya. Tambah ini satu video nanti 9 video. Jadi yang tertarik silakan nonton yang lainnya. Ada beberapa yang masih cukup menarik ya kalau mau buy ya, seperti itu ya. Eh, saya langsung sharekan dulu laporan keuangan yang terakhir ya. Emiten yang saya bahas ini adalah emiten CFIN ya. Jadi saya mulai dari awal. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah salah satu emiten kepunyaan dari Lo Keng Hong ya. Jadi kalau nggak salah sekitar 2022 ya, dia tiba-tiba masuk menjadi pemegang saham sekitar 5% ya di PT Kelipan Finance Indonesia. Nggak tahu ini bacanya Celipan atau Kelipan ya. Ya Kelipan lah ya, seperti itu ya. Nah, dia jadi pemegang sahamnya, kemudian berikutnya tiba-tiba CFIN ini bagi dividen lumayan besar ya, sekitar 16%. Waktu itu kalau nggak salah Rp100 harga sahamnya pada saat kumditnya 610 ya. Nah, setelah dividen dia memang turun, kemudian dia naik lagi ya sampai tertingginya kalau nggak salah sekitar 700-an gitu ya. Nah, kali ini dia kan koreksi masih di bawah 500. Terakhir tadi saya sudah beli ya. Pada saat saya bahas ini 27 November 2023, jamnya jam 3:30 ya, setengah 4 sore ya, jam bursa masih buka ya, jam waktu Indonesia bagian barat. Jadi kita mulai dulu dengan laporan keuangannya. Dari awal, dari asetnya saya rasa sih nggak ada sesuatu yang aneh, nggak ada penurunan yang drastis juga ya, ya ada kenaikan, uh, wajar aja sih. Kemudian dari segi liabilitasnya ada kenaikan utangnya ya, seperti itu ya. Tapi dia kan lembaga pembiayaan, jadi sebenarnya sih lumayan wajar lah kalau dia ada, istilahnya itu uh, ada perkembangan lah, seperti itu ya. Harusnya dia utangnya juga bertambah, seperti itu ya. Nah, kita lihat dari ekuitasnya, dia ada kenaikan ya, seperti itu ya. Jadi dari segi pemegang saham itu jumlah ekuitasnya itu dia bertambah ya, seperti itu ya. Dibandingkan dengan tahun lalu, akhir tahun lalu 2022 ya, dibandingkan dengan per akhir September ya 2023 itu dia ada kenaikan juga ekuitasnya. Nah, kita lihat dari pendapatan. Pendapatan ini kalau kita lihat dia ada kenaikan yang luar biasa ya. Jadi dari di sini 1 triliun ya, 1 triliun nggak sampai 1,1 triliun sih, 1 triliun 96 miliaran seperti itu ya. Jadi dia naik per 30 September 2023, dia kenaikannya sekitar 66,23% ya kenaikannya pendapatannya ya. Nah, tapi yang di sini kalau kita lihat turun ke bawah, laba per sahamnya, laba per lembar sahamnya dia naiknya drastis ya, 845%. Bisa kebayang nggak pendapatan naiknya 66%, tapi laba bersihnya naik 845% ya. Biasanya kalau kenaikan laba bersihnya itu nggak sesuai dengan kenaikan pendapatannya, mungkin ada sesuatu yang kita harus lihat ya. Contohnya di sini ya, dia itu ada kenaikan pendapatan di sini ya. Keuntungan penjualan aset tetap pendapatan lainnya ya. Ini ada catatan 34 ya. Yaitu kita baca ya. Jadi laba bersihnya itu murni bukan dari penghasilannya ya, seperti itu ya. Mungkin dari pendapatan lainnya ya. Jadi yang dimasukkan ke postur laba ruginya. Dan kita lihat di catatan nomor 34. Jadi kalau baca laporan keuangan itu kalau lengkap itu lama ya. Jadi nggak cuma 5 menit atau 10 menit, mungkin bisa sampai 1 hari atau 2 hari belum selesai ya. Karena dia panjang banget ya. Kalau mau diteliti satu persatu di sini nomor 34 pendapatan lainnya. Jadi di sini ada kenaikan yang luar biasa yaitu penerimaan kembali piutang yang dihapus buku ya. Jadi ini dihitungkan sebagai postur labanya seperti itu ya. Nah, lumayan besar nilainya 500 miliar ya. Ini juga keterangannya sih nggak ada di sini setahu saya sih ya 34. Apa ini nggak, saya juga nggak paham. Mungkin yang tahu silakan kasih info ya di kolom komentar. Mungkin tahu beritanya seperti itu. Jadi kenaikan dari laba bersihnya itu dia bukan dari pendapatan murni dari ini ya. Kan pendapatannya dia kan dari pembiayaan konsumen atau kredit ya. Jadi dia
kebanyakan dia lebih banyak di ini ya, tadi yang poin nomor 34 gitu ya. Nah, jadi kenaikannya luar biasa. Nah, itu sekedar laporan keuangan aja. Kemudian kita bahas mengenai grafiknya ya, chartnya. Jadi untuk CFIN ini memang kalau kita perhatikan dia posisinya masih sideways dan sideways-nya itu di jalur downtrend-nya. Dalam arti dia itu sebelumnya posisi MA20-nya kan mengarah ke bawah ya. Jadi dia melandai ya. Nah, ini kesempatan untuk buy on weakness kalau yang mau buy ya. Dengan catatan kalau turun di bawahnya 460 ya, itu low yang terakhir ya. Swing low terakhir kan low terakhir tanggal 14 November itu swing low-nya ya. Itu di 460. Kalau dia gagal bertahan di atasnya 460 untuk CFIN ini lebih baik saran saya sih jual dulu semuanya ya karena dia bisa turunnya lumayan dalam. Ini sebelumnya dia ada formasi rounding bottom ya. CFIN ini ya. Kalau nggak salah ini di video saya sebelumnya sudah pernah saya bahas juga ya. CFI ini round di bottom, jadi dia itu kenaikannya pas ya berdasarkan chart pattern-nya kurang lebih tercapai ya. Karena kalau kita ukur dari kedalamannya bottom-nya ini dari permukaan ya kurang lebih kalau kita plotkan ke atasnya itu target price-nya kurang lebih ya boleh dikatakan tercapai lah di sini ya. Ini ya sebentar ya, garisnya agak miring di sini. Tapi kurang lebih hampir tercapai di sini ya. 700 ini high-nya sampai 710 ya di sini. Maaf 750 ya high-nya ya. Jadi kurang lebih hampir tercapai ya rounding bottom sebenarnya. Tapi perlu diingat juga. Jadi kalau dia turun banyak 460 lebih baik jual dulu karena dia bisa turunnya bisa dalam ya. Dan dalam ini lama ya. Kalau recovery lama. Ya sebelumnya sih kalau kita lihat sih nggak sampai 1 tahun. Tapi kita jangan terlalu percaya misalnya percaya diri atau optimistis ya. Yang penting realistis saja. Nah, tadi saya sudah beli karena tadi saya screening juga. Dari screening saya ini salah satu saham yang potensial juga. Terus saya cek dari laporan keuangan juga cukup menarik ya seperti itu ya. Asalkan dia bertahan di atas 460 itu kata kuncinya. Jadi belinya jangan terlalu agresif sih. Nanti naik ke atas 520 kita tambah lagi atau average up. Kemudian naik ke atas 565 ini saya gambarkan dari swing low yang di sini ya. Ada swing low di sini, kemudian ini ada swing low juga kurang lebih ya. Ini ada swing high-nya, jadi 565, kemudian berikutnya 615. Saya ambil dari swing high di sini ya. Dan juga swing low-nya, ini kalau kita garis 615, kemudian berikutnya sekitar 700-an. Jadi untuk CFIN ini, kalau Anda mau buy, nyicil aja. Selama dia masih bertahan di atas 460, masih boleh hold. Kalau mau tambah lagi average up atau average down ya terserah sih. Pokoknya pasti di atasnya 460 ya. Tapi saran saya biasakan no average down ya. Jadi kalau naik kita tambah lagi atau average up. Tapi kalau turun kena trading stop ya kita jual dulu. Nanti kalau dia sudah berhasil rebound lagi mantul ke atas menjelang penutupan atau besok paginya, nah kita bisa buyback ya. Atau kalau mau tunggu breakout sekalian, tunggu naik ke atas 520 ya silakan ya. Karena kalau masih di bawah 520 dia masih sideways juga ya. Mau tunggu di area 460 juga boleh buy on weakness-nya. Jadi kalau turun jangan langsung buy, tunggu kalau berhasil rebound atau mantul ke atas ya. Mungkin kalau sudah mantul ke atasnya 470 atau 480 ya, nah di sanalah sepaling kita untuk buy. Tapi saya sudah buy ya. Menurut saya sih masih sideways tapi cukup menarik kalau mau buy ya. Buy-nya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Kurang lebih itu sih hanya satu emiten aja yang saya bahas ya. Jangan lupa untuk nonton yang lainnya, playlistnya untuk emiten laporan keuangan yang kuartal 3 ya. Ini ada 8 video yang saya bahas sebelumnya. Jadi silakan ditonton. Jangan lupa subscribe juga yang belum subscribe. Kemudian nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Seperti biasanya di akhir video, izinkan saya untuk mendoakan semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Cukup sekian. Tetap semangat.